syarat wajib Jumat ya. Sab'atun, ada 7. Ketika memenuhi syarat ini, maka wajiblah dia sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala syurutu wujubil jumu'ati sab'atun. Syarat-syarat wajib Jumat. Jadi nanti ada syarat sah ya. Ini syarat wajib ya. Jadi ketika memenuhi syarat ini, maka wajiblah dia sholat Jumat gitu. Maka disebutnya syurutu wujubil jumu'ati, syarat wajib Jumat ya. Sab'atun, ada 7. Apa itu yang pertama? Al-Islamu fala tajibu alal kafiril asli wa tajibu alal murtaddi fayaqdiha zuhron idza raja'a ilal Islam ya, jadi syarat yang pertama adalah Islam. Islam dulu tuh, ini menjadi syarat mutlak ya. Jadi seluruh amalan ya yang ada syaratnya gitu ya, berkenaan ibadah yang harus ada syarat, maka udah pasti syarat yang pertama adalah apa? Islam. Nggak ada yang lain ya. Kayak puasa syarat utama ya Islam, haji umroh Islam, zakat kurban Islam, syarat utama itu mutlak. Jadi syarat wajib sholat Jumat adalah yang pertama Islam. Jadi kalau dia Islam, maka wajiblah dia Jumatan. Fala tajibu 'alal kafiril asli, maka enggak wajib atas kafir yang asli ya, benar-benar kafir. Orang kafir yang enggak ada kewajiban salat Jumat. Tapi wa tajibu 'alal murtaddi, wajib hukumnya bagi siapa? Orang yang murtad. Pokoknya orang murtad itu berat benar. Dosanya berat, ibadahnya jadi berat ya. Orang murtad tuh. Jadi watajibu alal murtadi, maka wajib atas orang yang murtad. Ngapain? Fayaqdiha zuhron, mengkodok sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Idza roja'a ilal Islam, jikalau dia kembali kepada Islam. Berat banget itu. Orang murtad itu dosanya besar dan juga kafarohnya berat itu. Jadi orang udah Islam lalu dia murtad, nah dia ninggalin sholat Jumat, sedangkan kewajiban sholat Jumat itu adalah orang Islam, tapi dia murtad, keluar dari Islam. Nggak usah lama-lama dah, murtad sebulan aja itu, murtad sebulan. Watajibu alal murtadi, maka wajib atas orang yang murtad tadi fayaqdiha, mengkodoknya itu sholat Jumat dengan apa? Zuhron. Kodoknya kodok zuhur, tapi bukan kodok sholat Jumat. Kalau dia ada kewajiban mengkodok sholat Jumat, dia mau sholat Jumat sama siapa? Mau ngajak siapa gitu? Gitu, ngajak orang misalkan, ngundang orang, Pak tolong deh saya mau kodok Jumatan ini, temenin saya sampai 40 orang, nih saya amplopin arangan 1 juta gitu. Mau kali kalau begitu mah nemenin saya gitu. Nah, enggak, tapi kewajiban mengkodoknya adalah apa? Zuhur. Idza roja'a ilal Islam, kalau dia kembali kepada Islam. Ya kalau dia murtad 3 tahun, luar biasa itu. Selama dia murtad, meninggalkan syariat yang diwajibkan, ketika dia kembali kepada Islam, wajib mengkodoknya itu. Jadi bukan Jumat doang, sholat yang lain juga seadanya. Sholat selama 3 tahun wajib dikodok. Lah siapa suruh murtad? Dan begitu, makanya berat. Jadi syarat yang pertama adalah Islam tuh. Jadi selama dia Islam, maka dia wajib untuk sholat Jumat. Apakah Islam doang? Wah, enggak. Mesti apa? Yang kedua al-bulugh, ya. Balik.
fala tajibu 'ala sabiyyi, maka tidak wajib atas apa? Sobi, anak-anak. Anak nggak wajib tuh sholat Jumat. Wa tasihhu minhu, akan tetapi sah baginya siapa? Idza kana mumayyizan. Jadi wa tasihhu minhu, hunya itu kembali kepada sobi. Jadi sahlah sholat Jumat itu bagi anak-anak yang sudah mumayyiz gitu. Wa kan idza kana mumayyizan. Kategori mumayyiz itu maksudnya yang mau masuk usia akil balik, tapi belum ada tanda-tanda balik. Ya, karena alamatul bulugh, ya, tanda-tanda akil balik kalau laki-laki diantaranya adalah ngapain? Mimpi jima sampai keluar mani kan gitu. Perempuan haid gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak tapi dia belum balik tapi mumayyiz, ini sah sholat Jumat gitu ya. Mumayyiz itu kayak gimana? Mumayyiz itu kan ya mayyaza yumayyizu, udah bisa membedakan, udah ngerti, dia udah paham. Disuruh wudu dia ngerti wudu, ya urutannya, kaifiyat wudu seperti apa gitu. Tata cara sholat dia udah tahu semuanya, takbiratul ihram, ya bagaimana ruku, sujud, dia udah tahu, udah paham semua. Itu kalau ngikut sholat Jumat dia sah, itu sah, walaupun dia belum balik, ya, tapi dia mumayyiz. Ya kalau kategori akil balik, ya dalam kitab-kitab fikih disebutkan sampai pada usianya kira-kira 9 tahun, kira-kira kan gitu ya, kira-kira 9 tahun. Tapi ada juga yang 9 tahun belum balik, dia belum mimpi, ada juga. Karena batas maksimal akil balik itu berapa? 15 tahun. Aneh kata 10 tahun dia belum, 10 tahun dia belum mimpi, 11 tahun belum mimpi, ya belum balik dia. Tapi kalau udah 15 tahun belum mimpi juga, balik dia otomatis. Nah, usia otomatis akil balik gitu. Tapi jarang begitu. Orang kita mau 7 tahun udah genit bener kan begitu. Wah genit gitu. Ya, wah aja tuh uban genitnya itu bukan tua, bukan uban genit itu. Jadi balik pala tajibu ala sobi gitu, enggak wajib atas anak-anak. Muttasihu minhu, tetapi sah itu anak-anak yang mana? Idza kana mumayyizan, jikalau dia sudah mumayyiz gitu. Dia udah bisa mandiri gitu, udah bisa sendiri semua nih, makan, minum, kewajiban yang harus dia lakukan dia udah tahu, udah ngerti. Nah, itu mumayyiz namanya. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga al-aqlu. Aqlu, berakal, sehat. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib atas orang gila. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah juga. Kalau ada orang gila ngikut sembahyang Jumat, kagak sah sembahyang Jumat ya. Karena nggak termasuk syarat wajib gitu. Dia nggak ada kewajiban dan tidak sah juga kalau dia mengerjakan. Gitu. Jadi orang ada kewajiban sholat Jumat bukan hanya Islam, akan tetapi balik dan juga berakal. Jadi pala tajibu 'alal majnun, ya orang gila nggak wajib sholat Jumat. Jadi kalau nggak pengen kena kewajiban sholat Jumat, ngapain? Gila aja nggak apa-apa, nggak wajib, kita nggak dosa itu. Makanya kita kalau ketemu orang ada giliran waktu sholat Jumat dia nggak sembahyang Jumat, kita sebut gila, sah nggak? Sah aja kan gitu ya. Kan yang nggak sholat Jumat apa? Gila gitu. Ya, tapi jangan dipanggil orang gila lo nggak sembahyang Jumat lah, kita bisa dikejar-kejar. Warabi'u al-hurriyatu, hurriyah, merdeka. Itu merdeka bukan merdeka dari penjajah, bukan. Merdeka di sini bukan budak gitu maksudnya. Hukumnya tetap ada nih, dalam fikih disebut, walaupun perbudakan udah kagak ada gitu. Jadi fala tajibu 'alal 'abdi walau muba'adun au mukataban, itu maka tidak wajib atas hamba sahaya budak, walau muba'adun au mukataban, ya baik budaknya itu memang budak asli atau budak mukatab. Budak mukatab itu bisa ya diapain, ditebus gitu ya. Ada budak
dia ngomong apa, si majikannya ngomong, ya kamu kalau punya uang sekian kamu bisa bebas dari saya. Itu budak mukatab namanya. Ya, kalau budak muba'ad itu ya emang selama hidupnya dia jadi apa? Jadi budak, nggak bisa ditebus. Tapi kalau mukatab bisa ditebus. Itu. Jadi si tuannya itu ngomong, kamu selama jadi budak saya, tapi nanti ketika engkau punya uang tebusan yang saya minta, yang saya inginkan, ketika engkau udah punya, engkau bisa bebas dengan membayar tebusan itu. Budak mukatab itu namanya. Watasihu minhum, tapi kalau ada budak mau sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Kalau tadi kan yang mana? Al-aqlu. Jadi fala tajibu 'alal majnun, enggak wajib atas orang gila, dan apa? Wala tasihhu minhu. Si orang yang tidak berakal tadi, orang gila, selain dia tidak wajib sholat Jumat, kalau dia sholat Jumat juga kagak apa? Kagak sah sholat Jumatnya. Tapi kalau al-hurriyah, ya, ketika syarat itu merdeka, jikalau ada hamba sahaya sholat Jumat, kategorinya fala tajibu, dia nggak ada kewajiban sholat Jumat. Andai kata dia nggak sholat Jumat, dia kagak dosa. Tapi kalau dia sholat Jumat, sah nggak? Sah. Andai kata si tuannya ngapain? Ngizinin. Itu giliran sholat Jumat, kamu kalau ketika sholat Jumat, berangkat sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Padahal dia tidak ada kewajiban karena termasuk abdun, ya, abdun mamluk gitu ya. Abdun mamluk itu artinya budak, hamba sahaya. Itu. Jadi bedanya sama orang gila begitu. Jadi kalau orang gila selain dia kagak wajib dan juga kagak sah dia kalau sholat Jumat. Tapi kalau budak, ya dia nggak wajib sholat Jumat, akan tapi kalau dia ngerjain sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, boleh gitu. Wal khamisu, adapun yang kelima, adzukurah, laki-laki, ya laki-laki tuh. Ya, karena memang dalam hadis kan penyebutannya al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan, kan gitu. Jadi sholat Jumat itu adalah hak yang wajib, ya, bagi setiap muslim kecuali 4 gitu ya. Abdun mamluk, ya, tadi budak kan gitu. Lalu apa? Awi mura'atun, perempuan, itu sobiyun gitu, anak-anak, atau maridun, orang yang sakit kan gitu. Jadi kalau ada laki-laki, selama dia laki-laki berarti apa? Wajib sholat Jumat. Fala tajibu 'alal mar'ati, maka nggak wajib bagi siapa? Perempuan. Orang perempuan kagak wajib sholat Jumat. Wala 'alal khunsa, dan juga bagi si banci. Kalau ada nih banci apa? Khunsa, ya, bukan banci kaleng, banci gitu, bukan. Khunsa ini khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan 2 kelamin itu. Jadi bukan banci yang itu jadi-jadian, bukan gitu. Tapi andai kata ada orang perempuan mau sholat Jumat, andai kata ada khunsa mau sholat Jumat, sah nggak? Sah. Wa tasihu minhuma, maka sahlah kedua orang tadi golongan. Ya ini apa? Perempuan dan khunsa. Nggak wajib. Kita nggak wajib, orang perempuan nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ada orang perempuan mau sholat Jumat, boleh nggak? Boleh aja. Sah nggak? Sah. Andai kan ada. Tapi kalau kita nggak uruf tuh, nggak uruf gitu ya. Khawatir timbul apa? Fitnah kan gitu. Nah, dalam riwayat ada juga orang perempuan yang mau sholat Jumat itu yang bagaimana orangnya? Udah tua. Gitu, orang-orang tua itu yang udah tua, yang udah sepuh kan gitu, yang udah magnetnya kendor juga, magnet tuh daya tariknya udah kagak ada gitu. Itu kan nggak ada kekhawatiran apa timbul fitnah kan gitu, karena khawatir kan, ya kan Jumat itu berkumpulnya orang banyak kan gitu, ya kan udah pasti dah kalau ada perempuan, laki-laki banyak, ya udah jadi bahan apa, bahan cerita, bahan omongan dan sebagainya kan gitu. Jadi andai kata ada orang perempuan mau sholat Jumat, silakan, sah-sah aja, tetapi nggak masuk dalam yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu.
Jadi fala tajibu 'alal mar'ati, maka tidak wajib atas perempuan gitu. Pernah itu di Noklabu, di Masjid Anikmah itu Noklabu, waktu sholat Jumat ada orang perempuan gitu. Kita juga kagetnya juga ya kan kagak umum ya gitu maksudnya. Walaupun dalam hal ini ketika ada orang perempuan mau sholat Jumat ya sah saja, tapi karena aneh gitu, belum pernah ngeliat, baru tahu itu. Dan juga itu orang perempuan sendirian, seorang doang. Saya masih ingat waktu sekolah di Miftahul Umam itu, kalau sholat Jumat pasti di Anikmah tuh anak. Sholat Jumat di Anikmah kita, itu kalau ada orang perempuan sendirian, jadi di lantai atas, dia ada di paling belakang itu ngikut. Jadi aneh, akan tetapi kalau mau dia ngerjain juga sah saja kan itu. Jadi karena ada syarat wajib sholat Jumat itu adalah az-dzukurah ya, laki-laki gitu. Jadi fala tajibu 'alal mar'ati, enggak wajib atas perempuan, dan juga wala 'alal khuntha, dan juga tidak wajib atas khuntha ya. Banci. Kalau pahalanya gimana? Ya kan ibu-ibu mau cari itu ya, dengan dia kompak banyak gitu, ikut Jumat ya. Ikut Jumatan pahalanya seperti apa kan misalnya gitu. Iya, maksudnya dibanding sholat zuhur di rumah sendiri gitu. Udah pasti gitu ya. Karena bicara afdolnya adalah afdol sholat zuhur, udah pasti. Pasti kebaikannya lebih ada di sholat zuhurnya dibandingkan sholat Jumatnya kan gitu. Tapi kalau dia itu zuhurnya bikinnya nggak apa-apa. Kalau dia udah sholat Jumat ya udah nggak apa-apa. Ya nggak ada sholat zuhur itu. Yang ada paling nanti ihtiyat zuhur ya, itu ada gitu. Ya, jadi kalau orang perempuan rame-rame, misalkan mana di Al Jihad perempuannya pada kompak kan, nah, besok kita sholat Jumat ya jangan, nggak usah kan, karena nggak ada kewajiban gitu. Walaupun sah tapi kan nggak ada kewajiban, justru malah akan timbul apa? Timbul fitnah. Berita itu tersiar, kedengeran itu seciniare, di Al Jihad mah orang perempuan pada sholat Jumat, kan jadi rame, jadi timbul fitnah, jadi bahan omongan dan sebagainya kan, itu nggak boleh. Kecuali Jangan. Idul Fitri atau Wah, misah gitu. kalau sholat Id mah ya justru itu kan yang muakkadah, yang sunnahnya muakkadah. Andai kata ada orang perempuan yang mau bikin sholat Id sendiri, ya turut-turut dia perempuan gitu ya, itu bagaimana? Kan nanti khawatir juga, bingung juga, karena salah satu syaratnya khotib itu apa? Laki-laki. Orang perempuan nggak cukup syarat itu khutbah dia. Syarat untuk berkhutbah adalah orang laki kan gitu. Di sholat misalkan turut perempuan tapi yang khutbah laki-laki, ya kan jadi repot lagi kan gitu. Udah gitu yang khutbah anak muda lagi, ganteng, nanti ibu rame. Ya mendingan dia ngikut aja dah. Kalau perempuan semua, saya kan ada di beberapa daerah yang setiap Idul Fitri ada bikin gitu. Tapi ibu-ibu semua. Ya tapi memang itu nanti terbenturnya sama urusan apanya, khutbahnya itu tadi. Karena ada syarat khutbah itu adalah laki-laki. Kan gitu. Andai kata nggak ada, bagaimana? Emang kagak ada orang laki misalkan, itu orang laki pada sibuk semua, orang perempuan doang, ya udah, nggak mesti khutbah, nggak apa-apa. Paling nasihat aja boleh, nggak apa-apa tuh. Jadi sekedar berdiri aja memberikan nasihat udah boleh, cukup, nggak apa-apa. Itu. Sekarang. Iya. Yang kagak biasa jadi imam pada jadi imam di rumah masing-masing kan gitu. Boleh, apa-apa. Jadi bahkan kalau sholat Id mah itu orang yang haid aja suruh datang tuh, bukan ikut sholat, suruh ngikut dengerin doang gitu. Dijarakin sama masjid sama orang, suruh datang doang kan, itu nggak ngikut sholat, nggak ngikut yang lain. Dengerin ya ceramahnya itu, khutbah. Wasadisu, adapun yang keenam yang menjadi syarat wajib Jumat adalah as-sihhah ya, sehat gitu ya. Jadi fala tajibu 'alal maridi alladhi yashukku 'alaihi al-huduru kama syaqqatil masyi fil matari. Jadi tidak wajib atas orang sakit
ya. Alladzi yashukku alaihil hudur, yang dia ada kesulitan untuk hadir. Itu sakitnya yang ya parah gitu ya. Ada kesulitan dia untuk hadir ke masjid mengikuti sholat Jumat. Jadi kalau sakitnya model begitu, maka dia nggak wajib untuk sholat Jumat. Karena disebut juga dalam hadits ya, yang hakun wajibun ila arba'atan itu tadi, hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Jadi kewajiban sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib kecuali ada 4. Salah satunya adalah apa? Marid, orang sakit. Lalu kalau ditanya sakitnya kayak apa kategorinya, sakitnya itu adalah alladzi yashukku alaihil hudur kama syaqqatil masyi. Jadi ada kesulitan dia untuk hadir ke masjid mengikuti sholat Jumat seperti kesulitan berjalan, kama syaqqatil masyi, sampai berjalan fil matori, ya, seperti kesulitan berjalan ketika apa? Ketika hujan, ya kan terhalang tuh jadinya itu. Nah itu kalau ada orang sakit yang model begini, sakitnya itu karena apa? Jadi ada halangan dia untuk hadir sholat Jumat, ya karena parah dan sebagainya, maka ya dia nggak termasuk dalam yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu kira-kira kalau timbang pileg doang begitu gitu ya, apa pileg bengek apa gitu, kira-kira bagaimana? Apakah gugur Jumatnya? Ya enggak ya. Jadi kalau yang gugur itu yang penyakitnya apa? Ada kesulitan, ya syukku alaihil hudur, kesulitan dia untuk hadir, nggak bisa hadir deh. Atau juga ketika dia hadir justru malah jadi apa? Jadi mudarat. Sampai di masjid malah apa? Wah, oh ya apa? Ya. Apa kira-kira penyakit apa itu yang ya kita udah sampai di masjid nunggu waktu yang kan, misalkan dia datang jam 11:30 nungguin naik khotib kan agak lama juga, nunggu kelamaan, kepala kelingan. Atau ada orang kalau sekarang apa yang muter-muter itu apa namanya, vertigo kan gitu ya, kalau 7 keliling orang dulu. Nah itu kan namanya masyakoh juga, artinya ada kesulitan. Kalau seperti itu berarti masuk dalam kategori yang ada uzurnya. Jadi dia tidak ada kewajibannya untuk Jumat. Andai kata dia mau berangkat juga, ya sah Jumatnya nggak apa-apa. Itu. Fa idza hadara ba'da zawali fala yajuzu lahul insiraf. Jadi jikalau dia hadir setelah zawal, ya maksudnya udah masuk waktu dia hadir, fala yajuzu lahul insiraf, maka nggak boleh dia balik lagi, nggak boleh pulang tuh. Kalau dia datangnya udah zawal, udah masuk waktu tuh, jangan pulang lagi dah. Kecuali memang dia datangnya sebelum apa? Sebelum waktu dia datang. Kayaknya berarti nggak kuat, pulang lah, nggak apa-apa. Tapi ketika dia datang lalu masuk waktu, fala yajuzul insiraf, nggak boleh pulang, biarin udah di situ dah, kan gitu, ngikut aja dah. Nah gitu. Illa idza syaqqa alaihil intizaru masyaqqatan syadidatan la tuhtamal, kecuali memang berat sekali dia untuk menunggu gitu ya. Itu masyaqqatan syadidatan, dengan sakit yang berat ya. Jadi kalau dia nunggu nggak kuat, benar-benar nggak kuat, ya udah pulang aja, nggak apa-apa. Itu jadi dia gugur kewajiban Jumatnya gitu. Jadi kalau sikutnya apa namanya, barit doang begitu, nggak sembahyang Jumat, kira-kira gimana? Masuk nggak kategori marid di sini? Nggak masuk kan gitu. Kutil kan gitu. Sakit apa kutil? Itu bukan sakit itu ya. Itu jadi yang keenam syaratnya adalah sihah. As-sihah itu berarti apa? Sehat. Itu. Yang dikata sehat di sini maksudnya bicara sehat secara jasmani ya. Kalau tadi kan nomor 3 poinnya adalah al-aqlu, ya akalnya yang sehat. Nah kalau ini yang keenam sihah apanya? Jasmaninya. Karena sholat Jumat itu kan ada apa? Ada khutbah kan gitu. Atau bisa jadi datang lebih awal karena ada kesunahan datang lebih awal. Nah tadi khawatir ketika menunggu dalam waktu yang agak lama dia nggak kuat dan lain sebagainya, maka dibolehkan dia untuk tidak sholat Jumat itu. Wasabi'u, adapun yang ketujuh,
Yang menjadi syarat wajib Jumat adalah al-iqamah. Fala tajibu 'alal musafir, gitu ya. Al-iqamah itu ya apa? Yang berdiam diri di situ. Jadi bukan apa? Musafir. Jadi fala tajibu 'alal musafir. Maka enggak wajib atas musafir. Kategori musafir itu bagaimana nih? Makanya di sini disebutnya ketika fala tajibu 'alal musafir, enggak wajib atas musafir, wa tajibu 'alal mustautin min babi aula. Ya, maka wajiblah atas siapa? Mustautin. Mustautin itu penduduk kampung. Itu min babi aula, yang disebutkan dalam hal yang paling utama itu. Nah, sekarang kalau misalkan kategorinya al-iqamah. Al-iqamah itu mukim. Mukim itu ya penduduk kampung situ asli. Batasannya yang dikata dhabitul mukim itu kayak gimana? Walladzina wal iqamata fi baladin arba'ata ayyamin fa aktsar. Jadi jikalau ada orang yang berniat untuk berdiam diri di satu tempat, fi baladin arba'ata ayyamin fa aktsar, 4 hari atau lebih. Ghairu yaumaid dukhuli wal khuruji, tidak termasuk di dalam hari masuk dan keluarnya dari tempat itu. Wa fi niyatihi ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Dan juga ketika niatnya itu keluar dari tempatnya walaupun setelah dalam waktu yang lama. Jadi syarat yang disebut mukim di situ adalah dia keluar daripada kategori musafir jikalau dia niatkan berdiam di satu tempat 4 hari. Ya. Kan dalam riwayat Nabi begitu ya. Gitu. Dia Nabi ketika dalam perjalanan tetapi tidak berniat untuk berdiam diri di satu tempat itu 4 hari, maka kategorinya masih apa? Masih musafir. Itu. Kita masih berpindah-pindah gitu kan. Misalnya kita dalam perjalanan berapa hari? 7 hari. Ya, kita emang nggak berniat untuk berdiam di satu tempat itu selama 4 hari, oh enggak, tapi karena masih pindah-pindah terus, ya kategorinya masih apa? Musafir. Jadi kalau kategorinya musafir, wajib nggak sholat Jumat? Ya, nggak masuk wajib. Tapi kalau sholat Jumat sah nggak? Sah. Lebih utama sholat Jumat. Karena kita masuk syarat yang mana tadi? Yang laki-laki masuk, kan gitu. Andai kata musafirnya, gitu ya, bicara musafirnya, memang lebih utama ketika yang namanya sholat Jumat itu tadi ada al-iqamah itu. Jadi fala tajibu 'alal musafir. Jadi nggak wajib atas musafir. Tapi andai kata dia mau ngerjain, ya sah, kan gitu. Jadi kalau musafir itu kan orang yang keluar dari apa? Dari tempat dia tinggal, lalu melakukan perjalanan safar. Itu kategorinya musafir. Dan ya kalau misalkan dibilang pertanyaannya ada perbedaan pendapat, yang dikata musafir itu ketika kita keluar dari tempat kita, batasannya mana sih? Gitu ya. Batasannya mana gitu. Batasannya ya ketika kita keluar dari tempat kita dan itu ada batas ya. Dulu pengertian beberapa ulama itu, ketika kita udah keluar dari batas wilayah kita, ya kita dianggapnya udah apa? Masuk kategori musafir. Walaupun itu belum masuk kategori jarak yang dibolehkannya untuk mengqashar sholat gitu. Saya dari sini kemana kita? Pondok Cabe. Daerah kita bukan? Bukan. Tapi kita masuknya apa? Apa udah musafir kita? Iya kan udah jalan dia, safar. Udah keluar daerah namanya. Ya, bukan penduduk asli kampung sono kan gitu. Gitu. Nah jadi kalau ada orang dari sini, dari Cinere, dia khutbah Jumatnya misalkan di Bogor, boleh nggak? Dia di sini nih, orang Cinere, tapi tugas khotibnya di mana? Di Bogor, boleh nggak? Ya boleh, kan sah aja, kan gitu, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, itu mah boleh. Nah nanti dalam kategori yang iqamah di sini, yang mustautin ini, memang ada kewajiban yang Jumatnya itu adalah ketika yang masuk 40 orang itu, gitu ya.
Ya, jadi yang 40 orang itu masuk penduduk asli yang termasuk mukim dan mustautin itu. Dhabitul mustautin, adapun batasan mustautin ya, walladzi la yaz'anu la yusafiru saifan wala syita'an illa lihajatin fatajibul jum'atu 'alal mukimi wal mustautinnya. Jadi yang dikata mustautin itu orang yang tidak melakukan perjalanan saifan wala syita'an, baik di musim hujan, musim panas. Ya, dia memang nggak kemana-mana, di kampung itu aja udah mustautin, penduduk asli. Kalau mukim bisa jadi bukan penduduk asli ya. Kalau mukim apa? Ada orang yang musafir berniat tinggal di daerah itu, berniat 4 hari saya bermalam, dia udah gugur musafir, jadi apa? Jadi mukim namanya. Tapi kalau mustautin memang apa? Orang yang tidak melakukan perjalanan kemana-mana, yaitu di penduduk kampung itu. Jadi fatajibul jum'atu 'alal mukimi wal mustautin, maka wajiblah hukumnya melaksanakan Jumat bagi orang yang mukim dan mustautin. Jadi kalau yang di luar mukim dan mustautin nggak wajib, tapi sah nggak sholat Jumat? Sah saja itu. Watajibul jum'atu 'ala man sami'al adzan, dan juga wajib hukumnya bagi orang yang mendengar azan. Ngapain dia? Sholat Jumat. Ya, masih kedengaran azan itu. Jadi walaupun misalkan jaraknya agak jauh itu dari masjid, tapi terdengar. Maksud masih apa? Terjangkau itu. Ada kewajiban dia. Misalkan jaraknya agak jauh, dia mau sholat Jumat, akan tetapi apa? Di tempat dia nggak ada apa? Yang mendirikan Jumat. Sedangkan di sana ada yang mendirikan Jumat. Yang dikata alaman sami al adzan di sini maksudnya adalah ketika ada apa? Jarak yang dia tempuh untuk melakukan mendatangi itu masjid untuk melakukan sholat Jumat tidak terlalu apa? Tidak terlalu jauh juga. Kan sekarang kita bingung juga ngukurnya. Ketika disebut alaman sami al adzan, bagi barang siapa yang mendengarkan adzan. Ya kalau kita adzannya sekarang pakai apa? Udah pakai pengeras suara kan gitu. Jadi jaraknya yang jauh juga masih kedengaran sama kita. Nah, makanya di sini artinya ketika disebut man sami al adzan ya, ketika di tempat dia nggak ada orang yang melaksanakan Jumatan, tetapi di daerah lain itu ada, maksudnya jarak itu masih apa? Masih relevan lah. Ketika dia jalan ke sana melaksanakan sholat Jumat, masih bisa, dia masih wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu gandul dari mana kedengaran itu. Andai kata di sini nggak ada, sono dia bikin, boleh kita sholat. Jadi min tarfil qaryati aw baldati, jadi dari antara satu qaryah, satu desa atau satu negeri, mimma yalil baladil ladzi tuqamu fihil jum'ah. Jadi ketika terdengar azan itu dari antara tempat dia tinggal dengan tempat didirikannya Jumat itu masih kesabak dah istilahnya. Itu walaupun di situ nggak ada Jumatan, ya itu ada kewajiban dia untuk ngapain? Melaksanakan sholat Jumat ma'a sukunir rih was saut, ya bersamaan dengan adanya angin atau suara yang sampai kepadanya. Misalkan di sini nggak ada Jumatan tapi dia terdengar suara azan, itu rawas-rawas misalkan, kan namanya masih kedengaran juga walaupun terbawa angin. Itu hakikatnya masih ada kewajiban dia untuk sholat Jumat. Jangan dia berprasangka di sini nggak ada yang bikin Jumatan, sono jauh kan begitu. Padahal kira-kira sama dia itu masih bisa untuk diapain? Dia datangi untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu masih wajib dia untuk melakukan sholat Jumat walaupun ada syarat al-iqomah dan mustautin tadi, gitu ya. Orang yang berdiam atau orang yang penduduk asli. Sedangkan dia bukan penduduk asli dan bukan orang yang berdiam di daerah itu. Ya, adanya di daerah sebelah yang bikin sholat Jumat. Tapi itu sekira-kira masih, kalau misalkan ada azan, terbawa angin, suaranya terdengar, dan ketika dia sampai ke sana pun tidak menjadi banyak mudarat gitu untuk bisa sampai ke tempat itu melaksanakan sholat Jumat. Itu masih dia ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Nah inilah 7 ya, daripada syarat wajibnya Jumat gitu. Jadi kalau 7 syarat ini nggak ada,
atau salah satu aja gugur gitu ya daripada 7 syarat ini, maka dia tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Tetapi ketika dia lakukan ya boleh-boleh aja. Nah, gitu. Jadi syarat ini bukan satu-satu, akan tetapi apa? 7-7-nya mesti ada ketika dia masuk dalam kategori syarat wajib sholat Jumat ya. Islam, baligh, ya, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, ya, dan juga mukim, al-iqamah, ya, penduduk kampung di situ. Itu wajib. Nanti beda lagi dengan syarat sah, ya, karena ini syarat wajib. Jadi kalau ada syarat ini, maka wajiblah dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika dia laksanakan, sah nggak sholat Jumat ya? Tergantung. Kalau memenuhi syarat sayyid, sah Jumatnya. Kewajibannya memang dia udah dapat kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, laksanakan. Akan tetapi kesahannya itu seperti apa? Ya nanti ada syurutu sihhatil Jum'ah. Jadi ada syarat sahnya Jum'ah. Itu ya, aqsamun nasi fi huduril Jum'ah sittatun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.